Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.2, yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Adapun indikator pencapaian kompetensi pembelajaran kali ini yaitu diharapkan kalian mampu menganalisis dampak negatif globalisasi di bidang lingkungan hidup. Untuk meningkatkan cara berpikir kreatif dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitar, kita akan menganalisis sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita, yaitu tentang meningkatnya konsumsi sampah plastik. Seperti kita ketahui bersama bahwa perkembangan era globalisasi di bidang perekonomian dan perdagangan berdampak buruk terhadap peningkatan konsumsi sampah plastik yang digunakan sebagai pembungkus atau wadah. Menurut studi yang dilakukan oleh Gina Jembik dari Universitas Georgia, Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah plastik dari 100 toko atau gerai anggota Aprindo selama 1 tahun menghasilkan 10,95 juta lembar sampah kantong plastik. Ini berarti sama dengan sekitar 65,7 hektar kantong plastik atau sekitar 60 kali luas lapangan sepak bola. Sedangkan menurut Indonesia Solid Waste Association, sebagaimana dikutip dari Antara, produksi sampah plastik Indonesia sekitar 5,4 juta ton per tahun. Begitu pula dari seluruh sampah di pantai diperkirakan 57% merupakan sampah plastik. Diperkirakan pula sebanyak 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudra. Bahkan kedalaman sampah plastik di Samudra Pasifik sudah mencapai hampir 100 meter dari permukaan laut. Mengapa sampah plastik berbahaya? Pertama, sampah plastik mengurangi kesuburan tanah dan membunuh pengurai tanah. Sampah plastik memiliki serat yang sangat sulit diuraikan. Sampah plastik ini baru dapat diuraikan setelah tertimbun tanah antara 200 sampai 400 tahun lamanya. Sampah plastik yang dibuang secara sembarangan menyebabkan sampah tersebut mengeluarkan zat yang akan masuk ke dalam tanah sehingga menyebabkan hewan-hewan di bawahnya yang bertugas sebagai pengurai tanah menjadi mati. Yang kedua, sampah plastik akan mengganggu rantai makanan. Pencemaran sampah plastik turut mempengaruhi organisme terkecil di dunia seperti plankton. Ketika organisme kecil ini teracuni akibat mengkonsumsi plastik, maka hewan besar yang memakannya juga teracuni. Pada akhirnya, ini akan meracuni manusia. Yang ketiga, sampah plastik akan mengakibatkan pencemaran tanah dan menurunkan kualitas air tanah. Bayangkan apa yang terjadi setiap kali hujan. Kemudian, bayangkan air minum kita.
Air tanah dan waduk rentan terhadap kebocoran racun atau aliran sampah. Sampah plastik ini akan berinteraksi dengan air, kemudian membentuk bahan kimia berbahaya. Ketika bahan kimia ini meresap ke bawah tanah, mereka akan menurunkan kualitas air. Yang keempat, sampah plastik menyebabkan polusi udara. Pembakaran sampah plastik di udara terbuka menyebabkan pencemaran udara. Udara tercemar ketika terhirup oleh manusia dan hewan akan mempengaruhi kesehatan dan dapat menyebabkan masalah pernapasan. Yang kelima, sampah plastik akan membunuh hewan. Menurut National Oceanographic and Atmospheric Administration, sampah jenis plastik ini telah membunuh kurang lebih 100.000 mamalia laut setiap tahun, jutaan burung dan ikan, dari ikan paus, singa laut, dan burung. Untuk organisme mikroskopis yang disebut zooplankton, plastik sangat mempengaruhi kehidupan laut di pantai dan di lepas pantai. Yang keenam, sampah plastik menjadi sumber penyakit dan racun. Gundukan sampah plastik akan menjadi sumber penyakit bagi kita. Selain itu, manusia membuat produk plastik menggunakan sejumlah bahan kimia beracun. Jika kita tidak paham cara menggunakan plastik yang sesuai dengan standar kesehatan, maka akan menimbulkan sejumlah masalah. Yang ketujuh, sampah plastik bisa menyebabkan bencana. Penggunaan sampah plastik yang berlebihan dan tidak terkontrol pembuangannya akan menyebabkan bencana bagi manusia seperti banjir dan longsor. Sampah-sampah plastik yang menumpuk pada aliran sungai akan menyumbat aliran air sehingga air meluap ke pemukiman, dan sampah yang menggunung karena terus-terusan terkena air hujan akan menimbulkan longsor. Lalu, bagaimana cara menangani sampah plastik? Ada beberapa hal kreatif dan efektif yang bisa dilakukan dalam menangani sampah plastik, yaitu dengan menerapkan prinsip 4R. Pertama, replace, yang kedua, reduce, yang ketiga reuse, dan yang keempat adalah recycle. Pertama yaitu replace, di mana kita mengganti barang yang dipakai sekali dengan barang yang tahan lama. Sebagai contoh, kita bisa mengganti sedotan minum atau sendok plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa digunakan beberapa kali, seperti dari bahan kayu atau stainless steel. Kita juga bisa menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah reuse, yaitu upaya mengurangi sampah. Sebagai contoh, kita bisa membawa tas belanja sendiri, lalu kita juga bisa memilih barang yang kemasannya dapat didaur ulang. Ketiga adalah reuse, yaitu menggunakan sampah plastik kembali. Contohnya, kita bisa membuat kreasi dari sampah plastik, misalnya dengan membuat berbagai kerajinan tangan dari bekas bungkus kopi. Lalu kita juga bisa membuat ekobrik. Ekobrik adalah pengolahan sampah plastik menjadi material ramah lingkungan dengan cara memasukkan dan memadatkan sampah plastik yang sudah bersih dan kering ke dalam botol plastik.
plastik bekas menggunakan tongkat kecil. Nah, hasil ekobrik ini bisa kita buat menjadi meja, kursi, dan kreasi yang lainnya. Yang keempat, yaitu recycle, yaitu mendaur ulang komponen-komponen yang bermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, dan biologi yang akan menghasilkan produk yang berbeda atau produk yang sama tapi dengan bahan resin. Daur ulang sendiri memang tidak mudah karena dibutuhkan teknologi dan penanganan khusus. Mengurangi konsumsi sampah plastik perlu partisipasi dari semua elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan. Saat ini saya sedang berada di MTSN Negeri 1 Kota Bandung untuk menemui salah seorang pelopor atau penggerak gerakan mengurangi sampah plastik. Assalamualaikum Ibu. Iya. Di sekolah ini apakah mengalami masalah tidak dengan banyaknya sampah plastik yang dihasilkan oleh para siswa? Untuk sampah plastik, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi karena konsumsi sampah plastik di sekolah itu dengan jumlah siswa yang cukup banyak, ratusan siswa itu, kalau salah satu dari setiap siswa itu menghasilkan sampah, otomatis ada penumpukan sampah di sekolah. Program atau upaya seperti apa yang telah dilaksanakan di sekolah ini, Bu? Oh ya, kalau program banyak, kebetulan kita berkoordinasi dengan BPLH Kota Bandung, kemudian dengan program Adiwiyata Sekolah, kita mengurangi sampah dengan berbagai program. Di antaranya kita mengadakan komitmen untuk setiap warga sekolah, baik itu dari kepala sekolah, kemudian guru, semua warga sekolah, siswa yang paling banyak, kita membuat komitmen bahwa kita berupaya untuk mengurangi sampah dengan berbagai langkah. Di antaranya kita meminta kepada setiap siswa ke sekolah itu membawa tumbler dan misting dari rumah. Jadi setiap siswa itu harus membawa tumbler dan misting ke sekolah. Jadi kalau jajan ke kantin mereka menggunakan tumbler itu, Bu? Nah, untuk jajan ke kantin, dari pihak kantin juga menyediakan semacam tempat atau piring dari pedagang. Kemudian siswa juga ketika jajan mereka membawa alatnya sehingga tidak menggunakan sampah, tidak menggunakan plastik dari pedagang itu. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi kita upayakan di kantin juga semua pedagang menyediakan wadah untuk mengurangi konsumsi sampah plastik. Ya. Kalaupun ada sampah plastik yang dihasilkan, itu harus bisa dipilah. Misalnya di kelas itu kita menyediakan tempat pemilahan sampah, itu ada tempat gelas. Kadang-kadang kan anak ada saja yang membawa. Nah itu tidak boleh dibuang di tempat sampah, tapi mereka pilah. Nah hasil pemilahan itu kita bawa ke bank sampah. Kita di sekolah menyediakan bank sampah. Jadi di sana ada tempat pemilahan botol plastik, ada tempat pemilahan yang plastik, gelas plastik. Nah setelah itu kita jual ke pengepul. Nah uangnya bisa kita manfaatkan lagi untuk pengelolaan lingkungan di sekolah. Jadi bernilai ekonomis juga ya Bu ya, selain ekopedagogi bagi peserta didik. Nah, ingin Ibu sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi konsumsi sampah plastik. Ya, kita berharap orang tua itu juga sadar bagaimana mengajarkan pada anak-anak mereka untuk menjaga lingkungan itu dengan baik. Ketika mereka di sekolah, mungkin ini tanggung jawab kita sebagai guru untuk mengarahkan mereka. Nah, kita berharap nanti ketika anak-anak itu sudah terjun di masyarakat, mereka sadar bahwa mereka harus menjaga lingkungan, salah satunya tadi menangani sampah plastik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum. Selamat sore. Dengan siapa? Ika. Nah kita Ibu lihat tadi bawa kantong belanjaan sendiri ya. Itu maksudnya apa itu, Neng? Saya memang akhir-akhir ini udah hampir 3 bulan sedang mengurangi kantong plastik. Jadi plastik yang saya gunakan ini juga saya bawa dari rumah. Nah sekarang pola hidup seperti apa lagi yang Bapak laksanakan di rumah untuk mengurangi konsumsi sampah plastik? Saya kalau bekerja itu bawa wadah di dalam
pada ada di rumah itu makan atau minum ya. Oh, bagus dong Pak ya. Jadi Iya. Bapak membawa misting dan botol minum sendiri kalau bekerja. Apa pesan yang mau Neng sampaikan kepada masyarakat untuk mengurangi konsumsi sampah plastik? Pesan dari saya untuk semua orang, ayo kurangi penggunaan kantong plastik karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan jangan membuang sampah plastik sembarangan. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Nah, sekarang kalian buat laporan sederhana dengan cara mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungan kalian sebagai dampak dari era globalisasi. Lalu kalian analisis apa penyebabnya dan cari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Laporan dibuat dalam bentuk video yang kreatif dan inovatif. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.